Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah Waalaikumsalam berkenan hadir Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita melaksanakan sosialisasi visi misi prodi untuk orang tua mahasiswa. Eh, Kegiatan ini kita lakukan karena memang sudah menjadi bagian dari kewajiban kami dari sisi akreditasi. Nah, Bapak Ibu mohon izin untuk share materinya. Di sini sudah ada Pak Kurniawan. Pak Kurniawan, selamat pagi Pak Kur. Selamat pagi, Bapak. Nah, ini Selamat pagi, sekjur Bapak kita. Ibu. Oke. Ini sekprodi kita Bapak Ibu. Nanti Pak Kurniawan ini menemani saya terus kemana-mana. Ada juga Bu Siti Nur Muslimah, merupakan KTU untuk Teknik Informatika. Dan ada Mas Krisna yang membantu kita sebagai CSR di kampus ITAS. Saya mau share dulu. Saya share screen dulu. Oke. Bapak Ibu mohon perhatiannya, nanti ada beberapa hal yang mungkin ini akan kita share eh, tentang kondisi kita saat ini. Tapi untuk awal-awal saya mau menceritakan sedikit tentang kegiatan kita hari ini. Jadi kemarin juga di tanggal 30 itu kita telah melaksanakan sosialisasi dengan mahasiswa Bapak Ibu. Jadi kemarin mahasiswa sudah kita undang semuanya eh, di 5 tahun ya, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 sampai 2015. Sudah kita undang semuanya. Nah, eh Sivitas Akademika Bapak Ibu merupakan warga kampus pada suatu program tinggi. Di Sivitas Akademika itu ada dua teman yang selalu menemani kita, yaitu dosen sama mahasiswa. Nah, sekedar info Bapak Ibu bahwasanya Teknik Informatika itu didirikan tahun 91, tepatnya tanggal 22 Juni. Eh, Visi dari Teknik Informatika adalah menjadi jurusan yang unggul dan inovatif dan bertaraf internasional di bidang informatika, serta menjaga keberlanjutan keilmuan dalam upaya mencerdaskan bangsa. Misi informatika ini yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan unggul dan inovatif yang memenuhi standar nasional maupun internasional. Bapak Ibu, untuk kode yang kita merah-merahin itu ada di bawah informasinya. U itu untuk unggul, I itu untuk inovatif, DS itu daya saing, dan B itu berkelanjutan. Oke, terima kasih Pak Kur. Nah, eh, Bapak Ibu, untuk menyelenggarakan pendidikan yang unggul, kami di Teknik Informatika sudah mengimbau Bapak Ibu dosen untuk selalu menjadikan materinya lebih baik eh, dengan berdasar dari materi-materi buku-buku baik internasional maupun nasional. Dan biasanya kami memberikan informasi kepada mahasiswa tentang apa yang harus dikerjakan untuk menuju ke sana. Mulai dari mahasiswa diarahkan untuk mengikuti program MPKM, untuk mengikuti mengakses classroom, terus mengakses Udemy gitu Bapak Ibu nggih. Semua sudah kita bantu berikan kepada mahasiswa. Nah, yang berikutnya adalah melakukan penelitian unggul di bidang informatika yang bermanfaat untuk masyarakat, baik itu bertaraf nasional maupun internasional. Di sini eh, dosen itu setiap tahun wajib melakukan penelitian dan pengabdian Bapak Ibu. Penelitian dan pengabdian ini yang dimaksud adalah mengajukan hibah kepada Dikti untuk mendapatkan pendanaan, dan dana itu digunakan untuk membantu mitra.
Saat ini Bapak Ibu dosen itu diwajibkan kalau mengirimkan penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat itu wajib mengajak mahasiswa dan itu nanti dikonversi melalui program MBKM Bapak Ibu. Hanya saja, ini hanya saja Bapak Ibu, eh, sudah banyak Bapak Ibu dosen yang menginformasikan tentang rencana penelitian, tetapi tidak semua mahasiswa itu berkenan ikut. Beberapa orang tua wali bahkan tidak menyetujui kalau informasi dari mahasiswa Bapak Ibu, nggih. Beberapa orang tua tidak menyetujui kalau anaknya ikut program penelitian ataupun pengabdian. Alasannya terganggu di mata kuliah. Kalau di kelas saya selalu mengatakan ke anak-anak bahwasanya dengan mengikuti penelitian itu, mahasiswa secara nggak langsung tuh belajar bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat. Bagaimana sih sebenarnya kerja itu di luar, meskipun dalam bidang kita, Bapak Ibu. Nggih. Kami sangat berharap anak-anak bisa ikut. Kami sangat berharap anak-anak bisa ikut. Tetapi kenyataannya anak-anak masih ingin fokus kepada kuliah dengan, mohon maaf, di atas Bapak Ibu, nilai. Dengan asumsi nilainya harus 3,5 atau di atasnya. Menginformasikan bahwasanya kalau di kelas itu saya menginformasikan bahwa memang nilai itu akan dilihat oleh perusahaan di awal-awal saat teman-teman mendaftar sebagai pegawai. Karena kalau syarat minimum di pegawai negeri saat ini 3,0, 3,0 dengan skala 4, atau beberapa udah minta 3,2. Nah, bagaimana dengan mereka yang di bawah itu ya otomatis agak susah kalau masuk pegawai negeri. Nah, eh, kami mempunyai kendala saat ini adalah mahasiswa kami ini sudah hampir 4 tahunan ini Bapak Ibu. Nilai mahasiswa kami selalu meningkat, IPK-nya itu. Hanya saja tidak dibarengi dengan kemampuannya anak-anak dalam mengcoding atau membuat program. Kami sangat berharap anak-anak bisa eh, ikut berpartisipasi di penelitian kami. Nah, selain itu juga mahasiswa itu kita eh, kita sosialisasikan untuk mengirimkan penelitian dari si mahasiswa, yaitu melalui program PKM, kreativitas mahasiswa. Jadi harapannya anak-anak mengirimkan, tetapi kembali lagi masih banyak mahasiswa yang tidak mengirimkan. Kemarin hanya 3 kelompok, kalau nggak salah. Kemarin hanya 3 kelompok, Bapak Ibu. Dengan maksimal kalau 5 orang berarti cuma 15 orang atas atas tiga eh, apa ini PKM, program kreativitas mahasiswa, 3 judul. Jadi kemarin ada bimbingan Bu Citra, Pak Kurniawan, saya kalau nggak salah. Hanya 3 aja kemarin itu. Itu padahal kita udah share di grup juga Bapak Ibu. Nah, nanti mohon bantuan Bapak Ibu untuk membantu anak-anak untuk selalu semangat mengikuti penelitian baik dari sisi dosen maupun dari sisi mahasiswa sendiri. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sama seperti poin 2, kalau di poin 2 itu penelitian, di poin 3 itu kami dosen itu melaksanakan pengabdian masyarakat Bapak Ibu. Sama yang pertama itu mengirimkan hibah ke Dikti. Kalau di informatika kemarin itu tahun kemarin ada Pak Kurniawan yang lolos di Tuban untuk UMKM apa Pak Kur? Madu Mongso. Saya lupa itu. UMKM itu. Terus yang pertama, yang kedua saya itu di Lamongan Bapak Ibu. Di Lamongan untuk UMKM Wingko Kriuk ya. Kebetulan Pak Kur juga anggota saya waktu yang ini. Pak Kur sendiri menang dengan kok timnya Bu Tutu. Kalau untuk pengabdian, selain mengirimkan pengabdian masyarakat ke
Dikti, eh, teknik informatika, program studi teknik informatika itu juga melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk yang pertama itu kita mengadakan pelatihan ke sekolah-sekolah tentang ilmu informatika. Kita juga melakukan seminar pelatihan workshop secara online. Nah, itu yang kami lakukan juga membawa mahasiswa untuk diajak, ayo mau join nggak gitu ya. Karena kalau karena memang mohon maaf agak ribet kalau ikut penilaian pengabdian karena memang pasti berbenturan dengan mata kuliah, tapi tidak setiap hari sebenarnya, hanya waktu tertentu. Dan itu kita akan membuat surat izin kepada dosen untuk saat itu kalau anaknya lagi kirim ikut pelatihan atau pengabdian maka izin untuk tidak mengikuti perkuliahan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dengan kondisi itu kami sangat berharap anak-anak juga bisa tahu bahwa bagaimana sih mengajar. Biasanya kita bebani ke mahasiswa untuk, ayo nilai materi, kamu buat materi ini, biasanya buat materi itu gitu. Atau mereka disuruh bagian foto-foto atau mendokumentasikan dari sisi video. Itu yang kita lakukan kepada mahasiswa. Tapi balik lagi Bapak Ibu mohon maaf, masih banyak yang tidak tidak ikut. Bahkan enggak tawari mungkin terkesan anak itu menolak karena saya praktikum Bapak, saya ikut ini Bapak, padahal semua bisa dikondisikan dari sisi prodi. Yang berikutnya kami melakukan menjalin kemitraan yang berkelanjutan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga swasta, baik di dalam ataupun di luar negeri. Dari sini biasanya eh, kampus ataupun prodi ataupun fakultas itu mengajak beberapa tempat untuk berkenan untuk join MOU dengan kami, baik dari sisi pelatihan ataupun dari sisi kalau pengiriman kenapa ini sekolah biasanya. Kandidat itu menerima kalau Bapak Ibu putranya ingin mendapatkan double degree bisa di kampus juga dilayani Bapak Ibu. Beberapa mahasiswa kami yang ada di teknik sipil ataupun kimia sudah mulai double degree. Di semester 4 mereka mendaftar, semester 5 biasanya ditawarkan untuk ke luar negeri, ke NTUST, ke Korea, ke Jepang biasanya itu. Dan nanti akan kalau balik biasanya mendapatkan gelar dua gelar dari sisi eh, di S1 ITAT sama S1 yang di luar negeri. Itu juga kita lakukan. Dan biasanya eh, mahasiswa pun juga menjadi bagian dari kami melalui program kerja praktek ataupun skripsi Bapak Ibu. Karena di kami di informatika itu kan kerja praktek mereka akan menyerahkan ilmunya dalam hal ini aplikasi yang dibuat oleh kepada perusahaan tersebut. Nanti mereka kita minta untuk menyerahkan bukti serah terima aplikasi. Kalau di sisi eh, skripsi biasanya kalau teman-teman itu skripsi survei kepada tempat tertentu, maka mereka juga melakukan survei juga, melakukan kerjasama juga, begitu Bapak Ibu, dibantu oleh teman-teman mahasiswa. Yang berikutnya adalah kami berperan aktif dalam kegiatan bidang informatika tingkat nasional maupun internasional, mulai dari seminar nasional, pengiriman jurnal nasional ataupun internasional, bahkan anak-anak pun juga diajak untuk ikut join di situ. Nah, visi misi ini harus ketahui oleh baik mahasiswa ataupun orang tua mahasiswa. Harapan kami, Bapak Ibu bisa membantu eh, untuk mengarahkan putra-putrinya selalu aktif. Karena nanti dampaknya itu diakreditasi Bapak Ibu. Ini visi ITATS dan value of ITATS atau nilai ITATS. Jadi kan tadi ada unggul, inovatif, bertaraf internasional itu merupakan visi ITATS yang sampai saat ini masih eh, apa ini dijalankan oleh kami. Nah, Bapak Ibu yang berikutnya yang harus diketahui oleh Bapak Ibu
mahasiswa teknik informatika di semester 6 itu mereka mulai diarahkan untuk memilih bidang peminatan Bapak Ibu. Di teknik informatika itu ada 3 bidang peminatan. Yang pertama adalah rekayasa perangkat lunak, yang kedua adalah sistem cerdas, yang ketiga adalah komputasi berbasis jaringan. Nah, eh, dari ketiga bidang ini, anak-anak melalui desain wali biasanya juga meminta bantuan untuk memilihkan mana yang tepat untuk mereka. Nanti mungkin kalau habis kegiatan ini Bapak Ibu monggo ditanyain kepada putra-putrinya yang sudah semester 6 ya, semester 6, mereka mengambil bidang minat apa? Karena harapannya dengan bidang minat itu, mahasiswa lebih terfokus pada proses untuk skripsi Bapak Ibu. Di masing-masing bidang minat, di semester 6 dan semester 7 itu, mahasiswa harus memilih mata kuliah, bukan memilih, harus melaksanakan mata kuliah pilihan Bapak Ibu. Masing-masing itu di semester genap. Semester 6 ada 3 mata kuliah, semester 7 ada 3 mata kuliah yang wajib diambil di bidang minat tersebut. Tetapi kami kemarin melakukan sedikit perombakan karena ada inputan dari beberapa dosen, yaitu kalau rekayasa perangkat lunak, maka wajibnya di semester genap ngambil 2 mata kuliah perangkat lunak dan boleh mengambil 1 mata kuliah di bidang peminatan yang lain. Begitu juga di semester 7 wajib mengambil 2 mata kuliah bidang peminatan di bidangnya diambil dan 1 mata kuliah di bidang peminatan yang lain diperbolehkan. Kenapa? Karena pemikiran teman-teman kemarin adalah kalau anak mengambil bidang peminatan rekayasa perangkat lunak ataupun sistem cerdas ataupun komputasi berbasis jaringan, tidak selamanya mereka ambil situ karena mereka membutuhkan ilmu lain di bidang informatika yang lain diperbolehkan Bapak Ibu. Oh iya, saya lupa Bapak Ibu, bahwasanya sistem cerdas ini kalau anak-anak nyebutnya AI Bapak Ibu. Nanti kalau tanyain anak-anaknya mau ngambil bidang minat apa, kalau ada jawaban AI, maka beliaunya ini si mahasiswa ini mengambil peminatan sistem cerdas. Kalau mereka bilangnya jaringan, maka mengambil bidang peminatan yang komputasi ini Bapak Ibu, berbasis jaringan. Mereka nyebutnya begitu. Nah, kalau RPL itu yang rekayasa perangkat lunak Bapak Ibu. Jadi sebutannya seperti itu. Biasanya anak-anak akan eh, melakukan itu, memilih eh, bidang-bidang tertentu. Dan bidang ini biasanya juga dipengaruhi oleh teman-teman terdekatnya ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, eh berikut ini adalah dosen untuk bidang minat rekayasa perangkat lunak. Ada saya sendiri, ada Bapak Sugianto, ada Bapak Nanang Fahru Rosi, ada Ibu Rahmi, Rizkyana Putri, dan Bapak Septiawan Rosetia Wardana. Nanti Bapak Ibu kalau mau mengakses dokumentasinya ini, apa ini, staf dosen ini bisa diakses di bawah ini Bu, Bapak Ibu. if.it.ac.id staf dosen. Nah, satu lagi ada yang saya kasih tombol Prince ini Bu ya. Yang kita kasih logo Prince ini merupakan eh, menjabat sebagai ketua lab Bapak Ibu. Kepala lab untuk di informatika ada Bu Rahmi. Nah, ini nanti beberapa eh, mahasiswa akan berkontribusi atau berkomunikasi dengan Bu Rahmi untuk praktikum nanti. Dulu praktikum ada 3, sekarang dijadikan 2. Cuman kami memberikan tanggung jawab juga kepada tim yang lain, Bapak Ibu yang lain untuk membantu pelaksanaan praktikum. Yang berikutnya adalah dosen bidang minat sistem cerdas atau AI.
Yang pertama adalah Bu Dr. Rinci Kembang Apsari, yang berikutnya Bu Dr. Tutu Indriani, yang berikutnya adalah Bu Dr. Dian Puspita Hapsari. Lalu Pak Kurniawan sendiri, ini juga di bidang minat sistem cerdas, sekprodi kita. Lalu ada Pak Hendro Nugroho, terus ada Maftahatul Hak- Burani Rotul Hakimah. Kalau eh, Rotul Hakimah, ya. Kalau berikutnya adalah Bu Hakimah, Maftahatul Hakimah. Nah, beliau ini Bapak Ibu Burani dengan Bu Hakimah ini sedang studi lanjut S3. Kebetulan studi lanjutnya di UNER dan mendapatkan beasiswa. Sehingga beliau-beliau ini tidak diperbolehkan untuk aktif melakukan kegiatan proses belajar mengajar. Jadi kalau ada putra-putri Bapak Ibu yang dosennya adalah eh, Bu Rani ataupun Bu Hakimah, maka akan dialihkan kepada dosen yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kebetulan ada Prince juga, logo di sini. Ini Bu Tutu Indriani, Bu Dr. Tutu Indriani kita serahkan sebagai, kita berikan job untuk membantu Bu Rahmi sebagai kepala lab Bapak Ibu untuk mata kuliah pemrograman terstruktur. Nah, yang berikutnya adalah dosen bidang minat jaringan komputer. Ada Pak Danang Haryo Sulaksono, ada Bu Siti Nur Muslimah, ada Bu Siti Agustini. Bu Siti Agustini ini sedang studi lanjut S3 di ITS Bapak Ibu. Ini juga beliaunya juga mendapatkan beasiswa. Beliau juga tidak boleh mengajar atau melakukan tindakan pengajaran, tidak boleh sama sekali. Bu Siti Agustini ini merupakan istri dari Bapak Kurniawan Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah Bu Gusti Eka. Lalu berikutnya Bu Citra. Pak Danang itu juga kita berikan Prince sebagai tanggung jawabnya beliau sebagai kepala lab jaringan komputer. Jadi putra Bapak Ibu akan sering berkomunikasi dengan Bapak Danang Haryo. Dan beliau ini yang ada di bidang net jaringan. Jadi kalau putra putri Bapak Ibu eh, mengambil bidang net jaringan komputer, maka otomatis akan sering berkomunikasi dengan Bapak Ibu ini. Selain dengan dosen wali masing-masing. Nah, Bapak Ibu memperkenalkan ini adalah Facebook, sosial media, ada web informatika dan email. Jadi monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan resmi bisa melalui emailnya informatika ifdep@itac.id. Lalu eh, ada webnya informatika, ada LinkedIn, Instagram, sama Facebook. Yang YouTube masih bisa diakses tapi lewat informatika juga ada. Nah, Bapak Ibu menginformasikan bahwasannya IPPA di tahun 2021 kemarin, akreditasi tahun 2021, kami terkena pantauan, namanya IPPA Bapak Ibu ya, pantauan dari Dikti. Eh, Waktu itu kami telah melakukan kegiatan yang sangat drastis dari kami yang tidak tidak atau kurang berkontribusi, terutama untuk mahasiswa kami. Akhirnya kami mengevaluasi kelemahan kami, lalu kami akhirnya eh, mampu membantu banyak mahasiswa. Tetapi, Mbak Lala, karena dalam waktu mulai 2012 waktu itu, mulai 2012 itu, mulai 2012 itu eh, kami ini, apa, eh, telah melakukan itu semua, tapi karena mungkin karena lamanya masih kurang, masih 4 tahun Bapak Ibu, jadi masih banyak nilai yang kurang dari si mahasiswa. Kurangnya di mana aja Bapak Ibu, Bapak Andi, kurangnya mahasiswa di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu masih banyak mahasiswa kami yang IPK, eh, sorry, lama studinya itu lebih dari 10 semester.
menginformasikan kembali Bapak Ibu, kami telah melakukan evaluasi diri mulai tahun 2018 kemarin. Itu pun sudah dapat membantu mahasiswa, tetapi masih kok di rata-rata masih banyak atau masih di atas 10 semester. Nah, selain lama studinya mahasiswa ini 10 semester, itu juga karena juga ini Bapak Ibu, banyak hal yang complicated ya. Mulai mahasiswa kita itu bekerja, sehingga sampai capek dan lupa gitu ya. Ataupun karena memang masalah kondisi keluarga. Nah, selain lama studi yang lebih dari 10 semester, IPK-nya juga Bapak Ibu. IPK itu rata-rata masih kurang di bawah 3,5. Masih kurang dari 3,5 IPK-nya anak-anak. IPK ini bisa dilihat di saat mereka itu lulus Bapak Ibu. Yudisium. Jadi yang dinilai itu adalah yang mereka yudisium. Bukan IPK saat ini mahasiswa, tapi IPK rata-rata yang lulus saat wisuda per semester. Lalu lama skripsi. Lama skripsi itu masih kurang dari 4 bulan. Sorry, lebih dari 4 bulan Bapak Ibu. Mahasiswa itu bisa melakukan sidang skripsi Bapak Ibu jika telah melampaui batas 3 bulan sebenarnya Bapak Ibu. Hanya saja dari ditambahkan 2 hari. Karena takutnya kalau kita salah ngitung, karena kan nggak mulai dari tanggal 1 biasanya anak itu. Tapi biasanya entah tanggal 15 waktu surat jadinya atau tanggal 20. Sehingga kami berpatokan 3 bulan 2 hari. Apalagi ada beberapa bulan yang 30 hari, ada yang 31, ada yang 29 atau 28. Dan rata-rata itu masih lebih dari 4 bulan. eh Hal yang kurang dari si mahasiswa kami yang terutama susah untuk kami kejar adalah prestasi mahasiswa. Prestasi mahasiswa ini sebenarnya banyak ragamnya Bapak Ibu. Mulai dari non bidang informatika maupun bidang informatika. Prestasi mahasiswa ini yang dimaksud adalah juara lomba Bapak Ibu. Juara lomba ini yang agak berat. Karena banyak mahasiswa kami yang eh, agak susah untuk kita minta tolong ikut lomba. Yang bukan kewajiban tapi sudah kita minta tolong biasanya para kaleb dan dosen memilih. Tapi biasanya anak-anak yang masih belum siap untuk ke sana, belum pede Bapak Ibu. Per- Kendala berikutnya adalah masa tunggu kerja. Saat mereka sudah sidang, lalu sudah terjudisium, tertanggal yudisium itu biasanya anak-anak melamar kerja. Nah, dari tanggal yudisium itu sampai ngelamar kerja, biasanya masa tunggu kerjanya masih lama, Bapak Ibu. Di atas 3 bulan. Kami sangat senang kalau anak-anak baru satu bulan sudah dapat kerjaan. Jadi masih ada yang sampai setengah tahun nganggur, sampai 1 tahun kadang-kadang, karena memang cita-citanya anak-anak mungkin terlalu tinggi atau kepingin ke pegawai negeri. Akhirnya agak sulit ke sana. Karena kan saya kalau pegawai negeri saingannya banyak. Tapi kalau anak-anak misalnya mau kerja di bidang informatika mungkin masih bisa cepat. Rata-rata 3 bulan, 4 bulan. Yang berikutnya adalah kesesuaian bidang pekerjaan. Ini juga mahasiswa kami banyak yang tidak bekerja di bidang informatika. Kita tahunya adalah saat mereka kita survei atau kita masuk ke LinkedIn-nya anak-anak. Kita cari manual. Karena mahasiswa kadang kalau diminta tolong untuk mengisi apa ini form survei per yudisium itu kadang yang dari 30 atau 40 mahasiswa yang yudisium atau wisuda di masing-masing semester itu yang ngisi paling cuma 10 atau 5. Padahal kami berharap mereka bisa ngisi. Kita masih membutuhkan mahasiswa itu 6 sampai 10 tahun ke depan Bapak Ibu dari mereka lulus. Jadi kita sangat memerlukan mahasiswa. Bahkan kalau perlu itu masa membantu kita menawarkan kepada kami, kan Bapak, Ibu, ini loh, kami itu seperti ini. Gitu.
Tapi masih banyak mahasiswa yang komunikasi kita kurang ya. Mungkin karena teknik atau apa saya kurang tahu. Tapi kita sudah mencoba untuk mengajak ngomong mahasiswa kok. Mulai tahun 2015 itu. Tapi memang kondisi budaya agak susah. Maka kami yakin kalaupun kami kesulitan, tapi paling tidak kami masih selalu mengajak mahasiswa ngomong untuk berkomunikasi. Kendala kami berikutnya adalah publikasi, Bapak Ibu. Publikasi mahasiswa ini juga masih kurang. Seminar nasional, seminar internasional, jurnal, dan sebagainya. Karena memang eh, demografi kami di sini untuk mahasiswa membuat jurnal itu susah. Padahal kita tuh mau membantu, membimbing. Tapi agak susah memang. Jalan satu-satunya akhirnya kami ini dosen-dosen itu mengajak mahasiswa untuk memaksa dengan tugas Bapak Ibu. Tugas nanti bagian dari tugas itu dibuatin jurnalnya oleh Bapak Ibu dosen, terus dimasukkanlah namanya. Selain itu ada lagi melalui program seminar Semtik. Seminar Semtik ini adalah seminar dari mata kuliah KB Bapak Ibu. Terus yang berikutnya adalah dari sisi skripsi. Skripsi juga memaksakan mahasiswa untuk bisa ikut seharusnya. Tapi kalau skripsi udah caranya lebih kuat, biasanya dosen membantu mahasiswa. Yang berikutnya adalah HKI atau paten mahasiswa ini juga kurang Bapak Ibu. Karena kurangannya ini maka eh, kampus membuat aturan setiap mahasiswa yang akan sedang skripsi itu wajib membayar HKI Bapak Ibu. Jadi saat skripsi itu sidang itu mereka membayar uang sidang sama uang HKI. Uang HKI ini 250 Bapak Ibu. Biasanya dosen akan mengatur kondisi keuangan itu. Kami nggak pernah megang uangnya, itu langsung diserahkan di kampus. Kita kalau pas ini ngeklaim Bapak Ibu, ngeklaimnya ke kampus. Begitu. Ini yang kelemahan di sisi mahasiswa kami Bapak Ibu. Karena kita masukkan ke sini karena eh, nilai paling banyak kurang diakreditasi di sini. Bapak Ibu ini bisa dilihat oleh Bapak Ibu semuanya lama studi. Jadi Bapak Ibu ini yudisium kami yang mulai yudisium 57 13,25 semester Bapak Ibu. Ya hampir 14 semester. 11,07 12 rata-rata begini Bapak Ibu. Tapi mulai eh, ini kalau ini 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2020. Mulai 60 Bapak Ibu. Kami sudah melakukan tindakan evaluasi diri. Tapi tetap tidak bisa namanya apa ini strategi kami itu baru bisa dirasakan di tahun 3 tahun 4 tahun kemudian. Dari begini akhirnya kita di wisuda 64 itu mulai 10, 11. Nah, di yudisium 68 dan 69 ini mulai berkurang banyak Bapak Ibu. Yang tadinya 13, 12, 12, 12 itu akhirnya berubah menjadi 10,28 semester. Lalu 10,09 dan yudisium 70 yang kemarin terbaru itu 9,92. Alhamdulillah keikutsertaan mahasiswa dan bimbingannya Bapak Ibu dosen wali itu membantu banget eh, proses ini dan monitoringnya orang tua itu mulai juga eh, mulai masuk ke kami. Jadi saat 2019 kami ciptakan pertemuan dengan orang tua mahasiswa itu kita punya grup WA itu sangat membantu kami semua Bapak Ibu. IPK pun sama Bapak Ibu. IPK kami juga dari yudisium 57 itu rata-rata ini yang diambil misalnya 57 ada 70 orang yang lulus. Dilihat rata semua Bapak Ibu itu 3,13 IPK-nya. Naik, turun gitu ya Bapak Ibu. Nggih. Naik, turun lagi. Terus ini 3,38 naik, 3,39, 3,3 terus. Nah, di wisuda di yudisium 68 inilah
mulai banyak mahasiswa kita yang IPK-nya 3,5 Bapak Ibu rata-rata. Dan 69 jadi 3,51 rata-ratanya. Dan dan di Zoom kemarin itu 3,58. Alhamdulillah udah mulai baik. Karena kita ukur semua Bapak Ibu jadi masih kurang dari 3,5. Lama skripsi pun sama Bapak Ibu, masih rata-rata di atas 4 bulan. Ada 5, 6, 5, 6 gitu ya. Dan 7,70 pun masih 6,53. Lamanya mahasiswa ini terjadi karena beberapa hal Bapak Ibu. Karena faktor yang pertama adalah mereka eh, bekerja. Yang sering kali kami cek adalah mereka bekerja. Lalu mohon maaf Bapak Ibu, bekerja terus menikah. Itu juga mempengaruhi lama studi. Ini ada bimbingan saya dengan Pak Nanang itu bahkan eh, apa ini Bapak Ibu, anak ibu pinter Bapak Ibu, sangat pinter. Tapi ternyata si anak ini menikah. Akhirnya bimbingannya itu sampai sekarang terbengkalai Bapak Ibu. Kita udah nge-WA mahasiswa, mahasiswa nggak bisa mau bimbingan nggak bisa karena ada urusan keluarga, ada pekerjaan dikirim keluar kota begitu. Ya, ini yang jadi kendala. Bapak, apakah boleh kalau anak kami bimbingan versi online? Boleh Bapak Ibu, sangat diperbolehkan. Tetapi biasanya kalau online itu kurang masuk Bapak Ibu. Cara kita ngomong itu kurang masuk kepada mahasiswa. Maka kami sarankan untuk ketemuan langsung. Harapan kami bisa bisa ketemu 1 minggu 2 kali. Prestasi mahasiswa itu pun kita yang dua di depan ini Bapak Ibu 2022 ini non informatika. Yang di bawah ini yang informatika hanya saja kita kemarin memaksakan anak-anak untuk dari hasil kuliah dilombakan Bapak Ibu. Bapak apakah membayar? Kebetulan ini tidak bayar Bapak Ibu karena kami ingin dapetin sertifikat aja untuk anak-anak. Ada juara satu UI UX, lalu ada lagi web development Bapak Ibu ya, sama beberapa hal yang masuk di sini. Ini semua kerjasama dosen kita Bapak Ibu. Dan dimulai kemarin itu ada dua lomba pemrograman terstruktur sama objek oriented. Begitu Pak Kurni kalau nggak salah. Iya Pak Andi, Ya, betul Pak Andi. oke. Nah, nanti semester ini Itu makasih Pak semester Kurni. 1 sama semester 3 kemarin. Ya, ya, oke. Nah, Bapak Ibu semester ini kita mau mengadakan perlombaan untuk jaringan komputer, UI UX, sama game Bapak Ibu. Karena ada mata kuliah game dan nanti mau kita jadikan pameran. Pameran bersama untuk anak-anak. Jadi begitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah hasil rangkuman dari kurikulum akreditasi kita yang kemarin Bapak Ibu. 2016 sampai 2021. Ini yang muncul ternyata setelah kita survei, Bapak Ibu mohon maaf, persentase ini bukan mewakili untuk semua mahasiswa Bapak Ibu. Tetapi kita minta tolong ke anak-anak untuk mengisi survei, yang balik itulah yang kita hitung. Jadi yang mengembalikan itu yang kita hitung. Jadi misalnya kita minta kepada 200 mahasiswa, tetapi yang mengisi 80 ya 80 itu yang kita hitung. Seperti itu. Nah, dari situ eh, memang hampir semua masuk kepada software engineer. Lalu penelitinya 6%, network engineer 4%, tenaga pengajar 4%, wirausahawannya itu 6%. Yang lain banyak Bapak Ibu. Mereka ada yang eh, bekerja sebagai guru, ada yang bekerja sebagai eh, pemerintahan, gitu ya, yang administratif. Pokoknya kita atur semuanya, kita minta survei dan mereka yang telah mengisi. Dari sisi publikasi Bapak Ibu, itu masih kecil banget kalau dibandingkan dengan mahasiswa yang aktif.
Mahasiswa aktif kita itu antara 400 sampai 800 per semester. Tetapi yang ikut yang melakukan publikasi nasional maupun internasional itu masih di bawah 10% Bapak Ibu. Kecil banget. Untuk yang HKI juga masih kecil Bapak Ibu. Tidak lebih dari 20%. Kendala dari semua di LKPS itu ini yang sudah masuk di masa kita, lomba, jurnal, seminar, dan sebagainya. Kalau yang kompetensi itu kami setelah meminta tolong ke mahasiswa, kayak kemarin Bapak Ibu, ada digital talent dari Kominfo itu kita share ke anak-anak untuk mereka mendaftar. Karena kalau mereka ikut digital talent, kalau mereka disetujui, mereka dapat pelatihan atau sertifikat kompetensi Bapak Ibu. Dan itu membantu kami. Bapak Ibu mohon maaf, ini yang sangat penting. Oh, kami kemarin dipanggil oleh yayasan karena yayasan menginformasikan bahwa semester ini saja itu sudah menandatangani penundaan biaya Bapak Ibu. Jadi mahasiswa itu banyak yang belum bisa membayar eh, karena ada tunggakan angka ada 4 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 10, bahkan sampai 50 juta Bapak Ibu. Ada mahasiswa kita yang masih nunggak sampai 50 juta. Akhirnya mereka mengajukan penundaan supaya bisa hair dan ikut kuliah. Menginformasikan Bapak Ibu, saat yang 50 juta ini ada mahasiswa kami yang 50 juta itu dari sistem informasi Bapak Ibu. Diceritakan akhirnya dipanggil oleh yayasan, tanya kenapa kok bisa sampai segitu. Ya berceritalah si mahasiswa ini dan alhasil dari Bapak Ketua Yayasan disampaikanlah kepada Bapak Pembina karena anak ini eh, kasih Bapak Pembina merasa berempati akhirnya dipotong 50% Bapak Ibu. Sehingga tunggaknya cuma tinggal 25 juta. Dan si anak ini berkenan untuk apa nyicil. Nggih, nyicil Bapak Ibu. Pak, kenapa kok bisa terjadi tunggakan? Yang pertama faktor mahasiswa memang belum bisa membayar Bapak Ibu. Eh, karena memang kondisi orang tua. Yang kedua, karena mohon maaf Bapak Ibu, ini yang harus di cross check kembali ke mahasiswanya, ke putra-putrinya Bapak Ibu, mohon maaf. Di beberapa kasus di kami, mahasiswa itu ada yang dikasih uang sama orang tua, ternyata tidak dibayarkan Bapak Ibu. Karena memang orang tua juga tidak menanyakan bukti apa ini, buktinya SPP. Sehingga terjadi penunggaan. Jadi yang pertama karena memang tidak mampu membayar, kedua karena mahasiswanya dikasih uang tapi nggak dibayarkan, ada lagi yang eh, nopo Bapak Ibu, mereka itu seolah-olah membayar tapi pinjem punya temennya dan kebetulan bapaknya nggak orang tuanya nggak melihat secara detail. Oh ya ada buktinya yang kuning udah selesai. Nah hal-hal itulah Bapak Ibu yang menyebabkan kami harus mengadakan pertemuan menyembarikan info itu ke Bapak Ibu. Bapak Ibu menginformasikan setiap semester putra-putri Bapak Ibu itu harus melakukan registrasi yang membayar 300.000 itu Bapak Ibu. Registrasi itu nanti mahasiswa akan menyatakan cuti atau aktif. Kalau tadi ada mahasiswa yang nggak membayar, ada yang memang ekonomi yang membohongi orang tua, juga ada gini Bapak Ibu. Mahasiswa itu beberapa mahasiswa itu cuti tidak resmi Bapak Ibu. Cuti tidak resmi itu mereka eh, ada yang informasi dari yayasan, mahasiswa ini ngomong ke dosennya,
cuma ngomong saja, tapi mereka tidak mengurus surat menyurat Bapak Ibu. Sehingga saat mereka cuti, dianggap sudah ngomong ke dosen sudah cukup, eh, ternyata masih nggak urus surat cuti. Terus mereka cuti, sejak masuk sampai berbulan-bulan bertahun-tahun. Akhirnya tunggaknya banyak. Eh, Cuti ini pun itu maksimal 2 semester Bapak Ibu berturut-turut. Nah, nanti akan dievaluasi oleh tim yang ada di eh, kampus Bapak Ibu. Nah, ini beberapa kali itu. Eh, Pelaporan dari sisi kita ada mahasiswa. Bapak Ibu sebenarnya bisa melihat eh, status putra-putri Bapak Ibu melalui sim.itats.ac.id dengan memasukkan NPM putra-putri Bapak Ibu dan kalau belum dirubah passwordnya itu adalah tanggal lahir putra-putri Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa meminta kepada kami untuk eh, statusnya anak-anak. Itu boleh di WA aja mawon kami, nanti kami yang buatkan. Atau kalau mau resmi ya kita buatin surat resmi Bapak Ibu. Oleh karena itu nanti kami mohon bantuannya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa membantu memberikan alamat rumah yang saat ini ada. Karena kami akan melakukan tindakan eh, menyampaikan kondisi putra-putri Bapak Ibu surat resmi kalau statusnya sudah membahayakan bagi anak-anak. Jadi kalau nggak aktif banget ini bahaya. Kami akan melakukan penyuratan kepada orang tua wali, orang tua mahasiswa ataupun mahasiswa itu sendiri. Karena di tempat kami ada yang mahasiswa bekerja dan sudah menikah. Nah, untuk itu supaya nggak terjadi tunggakan sehubungan dengan cuti, maka nanti cuti wajib resmi Bapak Ibu. Nggih. Ini surat cuti resmi Bapak Ibu. Jadi mahasiswa ini atas nama kebetulan ini ada kebetulan semesternya ada dua mas Bapak Ibu mahasiswa saya. Ada Mas Dandi sama Mas Rafi Akdan. Mas Dandi ini akan mendownload surat persetujuan cuti kuliah ini, lalu eh, nama mahasiswa dituliskan, terus diberikan kepada dosen, lalu dosen membawa form ini itu kepada yayasan Bapak Ibu, petugas bidang keuangan. Dalam hal ini Bapak Yonif. Dengan melampiri bukti HER dan bukti SPP yang ada atau dan tunggaan. HER, SPP dan tunggaan. Akan dicek. Sebelum dibawa ke Bapak Yonif, biasanya ditandatangani dulu oleh dosen wali. Dan dosen wali ini yang membawa kepada Pak Yonif, Bapak Ibu, di bidang keuangan. Lalu kita tunggu seminggu untuk mendapatkan keputusannya. Karena dokumen ini kan diajukan ke yayasan, ke ketua yayasan, atau YPTS. Kalau sudah kami diberitahukan oleh bidang keuangan untuk mengambil suratnya, lalu dosen membawa kepada bidang satu WR1 dan jadinya seperti ini Pak Bu, kalau disetujui. Ada stempelnya ini yang di atas. Nah, Bapak Ibu sehubungan dengan penundaan biaya untuk pembayaran BPP ataupun DPP, biaya pembangunan maupun SPP Bapak Ibu. Ada form yang harus ditandatangani oleh mahasiswa dan orang tua. Mahasiswa ini kebetulan eh, anak walinya Bu Dr. Dian Puspita Hapsari. Tapi si mahasiswa ini adalah bimbingan saya Bapak Ibu. Mahasiswa ini 2017. Mahasiswa ini punya tunggakan 24 juta Bapak Ibu. Kami diwajibkan untuk membantu mahasiswa yang ada tunggakan seperti ini, terutama yang 2017. Jadi setelah tanda tangani, terus tanda tangan dosen wali, lalu tanda tangan ketua jurusan atau ketua kaprodinya, lalu dibawa ke yayasan. Dan hal ini sudah setujui untuk bisa kuliah lanjut dan harus lulus semester ini karena terakhir. Jadi eh, Bapak Ibu jika ada kendala keuangan untuk tidak membayar maka bisa diurus Bapak Ibu untuk anak bisa kuliah. Ini kan kondisinya ada hair dan sebagainya.
Nah, kami memohon bantuan Bapak Ibu sebagai peran serta orang tua ini dalam memonitor kondisi putra-putrinya. Kami ini, kalau saya dulu Bapak Ibu mohon maaf, dulu waktu mungkin Bapak Ibu yang mahasiswa angkatan 2020 atau 2021 atau 2022 ya. Saya ngomong kalau saya itu tidurnya jam 3 pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh WA saya jam 12 pun nggak ada masalah. Dulu. Tapi tahun 2023 kemarin saya kena sakit lambung. Jadi saya tidak boleh tidur terlalu malam Bapak Ibu. Jam 11 tidur. Pak Insya Allah saya fast respon Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tanya pun Insya Allah saya jawab. Asal saya nggak rapat ataupun nggak ngajar. Ataupun saya nggak tidur. Gitu, Bapak Ibu. Oke. Insya Allah saya akan fast respon. Saya usahakan di bawah 1 jam sudah saya jawab. Saya usahakan. Tapi kalau rapat-rapat saya tidak bisa. Nah, kami sudah membantu putra-putri Bapak Ibu untuk selalu lebih aktif, cepat selesai lulus kuliahnya. Tapi kami sangat membutuhkan bantuan Bapak Ibu supaya putra-putrinya tetap semangat untuk kuliah. Terutama Bapak Ibu mahasiswa yang sudah semester 9 atau 10. Karena kuliah indah itu saat semester 1, semester 2, semester 4 Bapak Ibu. Begitu semester 8, 7 itu mereka sudah mencar. Mulai ditinggal oleh teman-temannya karena skripsi. Dan kalau semakin banyak yang meninggal, kadang-kadang mentalnya anak ini down Bapak Ibu. Akhirnya lupa untuk skripsi. Kami kadang segitu banyaknya mahasiswa itu sampai tidak terkontrol bagi kami sendiri. Mohon maaf. Karena banyak yang ditangani, kami pun sudah berusaha untuk ngecek, ya. Tapi kami juga masih kurang. Kurang dalam hal itu gini. Kami masih kecolongan untuk hal tersebut. Maka peran orang tua ini yang akan sangat membantu kami untuk memonitor mahasiswa atau putra-putri Bapak Ibu. Karena dengan termonitornya mahasiswa, putra-putri Bapak Ibu, maka kami ingin supaya mahasiswa yang ke DO itu sangat berkurang Bapak Ibu. Menginformasikan saja bahwa di setiap tahun, di setiap angkatan Bapak ya, di setiap tahun atau setiap angkatan, ada sekitar lebih dari 50% Bapak Ibu. 50 sampai 60% mahasiswa kami itu ke DO. Padahal kami ini sudah melakukan tindakan ngajak mahasiswa datang, komunikasi, orang tua udah punya grup, tapi masih ada banyak mahasiswa yang kita kehilangan. Karena biasanya yang sering itu adalah mahasiswa pekerja, terus dikirim keluar kota atau keluar pulau, sehingga nggak bisa kuliah atau nggak bisa skripsi. Dan memang orang tua juga grupnya nggak masuk ke sini. Apa ini? eh, Mahasiswanya tidak memberikan nomornya orang tua atau nomor grup itu kepada orang tuanya. Karena mungkin takut kalau ketahuan dia bolos dan sebagainya. Padahal kami tidak mau seperti itu. Maunya kami itu saling berkomunikasi. Ujung-ujungnya Bapak Ibu adalah akreditasi itu tanggung jawab kita bersama. Saya tidak kepingin gini Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk ke informatika, melihat informatika dengan akreditasi B. Tapi saat lulus, ternyata akreditasinya turun jadi C. Atau bahkan eh, tidak terakreditasi. Kok bisa begitu Pak Andi? Iya karena tadi Bapak Ibu mohon maaf, tanggung jawab mahasiswa juga sangat membantu kami. Di sisi mahasiswa itu, kegiatan mahasiswa yang tadi itu sangat membantu kami untuk eh, menjaga akreditasi. Kalau pihak dosen Bapak Ibu, mohon maaf, dosen penelitian, dosen ngajar itu udah nilainya bagus Bapak Ibu. Hanya saja yang dari sisi nopo, dari sisi
mahasiswa Bapak Ibu yang sangat kurang. Kami berharap kami bisa membantu putra-putri Bapak Ibu selesai tepat waktu. Selesai tepat waktu itu 8 semester sampai 10 semester. Dan harapan kami jangan lama-lama lah, 8 semester atau 9 semester lah. Karena itu yang bisa membantu Bapak Ibu nanti untuk bangga. Begitu Bapak Ibu, monggo barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Karena dari sisi saya cuman ingin menyampaikan visi misi kita seperti itu, lalu mahasiswa juga berperan di dalam kehidupan kita, mahasiswa juga kita kasih dorongan untuk selalu ikut MBKM atau ikut di Telkominfo atau saya suruh untuk biasanya kita suruh beli akun-akun LinkedIn Premium untuk membaca, melihat, terus merangkum sehingga nanti bisa lebih baik deskripsinya. Nah, bantuan orang tua jujur sangat kami bantu, sama sangat kami butuhkan karena tidak keberhasilan mahasiswa tanpa bantuan orang tua dan doa orang tua. Seperti itu Bapak Ibu. Saya stop dulu share-nya. Bapak Ibu monggo bisa bertanya. Pak Kur, apakah ada Assalamualaikum. tambahan? Nggih, monggo, monggo Pak. Monggo, monggo. Saya Pak Andi, Iya Pak, monggo Pak. eh, dari Kediri. Saya Harjoko dari Kediri. Nggih Pak. Mahasiswa saya, anak saya namanya Ube, masih semester Oh 2. Mas Ube. Ya, Nggih Pak. ini Terus pundi Pak? yang saya mau tanyakan dari yang sempat dipaparkan tadi beberapa Nggih. catatan. Yang Nggih Pak. pertama, tadi kan sempat ada yang disampaikan satu masalah tentang pembayaran atau apapun itu yang Nggih. sehingga seolah-olah antara mahasiswa dan orang tua ini nggak nyambung ya, kayak Nggih. masalah pembayaran sampai akhirnya nunggak tadi. Nggih Pak. Nah, apakah tidak ada aplikasi dari kampus yang Nggih. bisa kami monitor Nggih. untuk melihat masalah pembayarannya ini sudah terbayarkan atau belum, atau aktivitas-aktivitas prestasi atau apapun lah di Nggih. mahasiswa itu sehingga orang tua bisa mengakses. Nggih. Gitu Pak Andi. Jadi Nggih Pak. kita juga senang dengan programnya Pak Andi yang disampaikan. Nggih. Cuman apa yang bisa kita lakukan juga untuk meningkatkan motivasi dari anak kami gitu. Nggih. Gitu Pak Andi. Sementara Nggih Pak, terima kasih. makasih Pak Joko. Nggih matur nuwun. Pak Joko, seperti tadi aplikasi yang ada itu kalau mau memonitor si putra ini seperti apa, itu bisa lewat SIM-nya mahasiswa Pak Joko. Bentar, saya coba bukakan dulu ini dan saya buka banyak. Jadi saya share dulu Bapak Ibu. Bentar. Nah, kalau di sini Pak Joko, ini SIM-nya putra putri Bapak Ibu. Kalau putra putri Bapak Ibu ini apa? Mereka akan ngakses ini. Mereka akan ngakses ini Linknya SIM ini Pak. terasa dalam Pak. Maksudnya webnya ini. Nggih Pak, web ini Pak. Nanti memasukkan NPM-nya mahasiswa, lalu passwordnya apa, lalu masuk. Bentar saya tak cek dulu Bapak Ibu. Kemarin dapat bocoran dari Mas Krisna ini. Saya coba masuk. Mas Krisna izin saya pakai akunnya Mas Krisna nggih? Iya, siap Supaya Pak. Bapak, Apa Pak? nggih, Pak, supaya Bapaknya tahu. Iya, siap. Bentar nggih. Si passwordnya kok bagi ya men. Di sini passwordnya ini sebentar Pak. Karena saya nggak tahu. Mas Krisna ketik mana Mas Krisna? Di sini passwordnya kan. Saya WA kirim ke saya ya. WA. Bentar Bapak Ibu nggih. Biar jelas ini nanti. Nanti Krisna ini. Oh ini ada. Oke. Passwordnya juga Mas Krisna. Sampun Pak. Oke. Bentar. Ini 2019. Terus 7105.
Lalu Bismillah. Nah ini Bapak Ibu, kami ini mencoba untuk masuk ke menu Mas Krisna, Bapak Ibu. Nah, di menu ini ada banyak, di form ini, di aplikasi ini ada banyak Bapak Ibu. Ada kategorinya studinya, dia kelas apa aja, KS-nya berapa, kehadirannya beliau, classroom-nya, keuangan, sampai yang lainnya Bapak Ibu. Kalau kita cek ini, KRS, maka Mas Krisna ini cuman skripsi saja Bapak Ibu menjadwalnya. Karena memang tinggal skripsi tok. Ini Mas Krisna nggih. Tinggal sidang. Insya Allah April ini Bapak Ibu. Iya, Pak. Nah, di sini ada IPS-nya Bapak Ibu. IPS itu nilai indeks prestasi semester yang setiap semester dapat. Lupa itu kok nol nggih Mas Krisna, karena kemarin menjadwal skripsi belum selesai jadi nilainya nol. Nah, nol ini mendapatkan hak akses itu 14 semester 14 SKS Bapak Ibu. Maksimal yang bisa diambil 14. Nanti masnya tinggal ngambil aja. Bapak Ibu nanti utangnya bisa. Lalu anaknya turu Pak yang konsum. Kampus. ada lagi KHS-nya Bapak Ibu. Ini aja keuangan. Keuangan itu bisa dilihat Bapak Ibu. Keuangan ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Mas Krisna mohon maaf ya. Kebetulan pas Mas Krisna ada tunggaan ini soalnya. Di sini Bapak Ibu Iya, siap, Pak. ada nama Mas Krisna. Ini udah lunas BPP-nya pembangunan. Ada tunggakan 6.600.000 Bapak Ibu. SPP-nya kurang 5 bulan. Dendanya satu bulannya kan 10% jadi dendanya sekian Bapak Ibu. Nah ini diketahui di sini Bapak Ibu 2023 aktif berarti aktif ini tanggal 19. Suaranya putus-putus, Wandi. Oh iya Pak, mungkin jaringan di sini yang masih kurang Bapak Ibu. Mohon maaf. Ini yang begini Bapak Ibu. Nah ini udah ada bukti di sini. Di Bapak Ibu nggih. Ini sudah ada semuanya, sudah masuk. Terus kalau mau ngecek nilainya di KHS Bapak Ibu. KHS di bagian pojok kanan ini ada mau lihat nilai yang berapa Bapak Ibu. Mas Krisna tidak buka ya. Nah ini nilainya Bu, Bapak Ibu. Dapat semester 1 B plus A loh Bu, Bapak Ibu. Mas Krisna hebat ini. Terus semester 2 ada nilainya begini. Semua udah lengkap Bapak Ibu. Nah, kalau prestasi itu masuknya di webnya informatika Bapak Ibu. Kalau prestasi itu masuknya ke webnya informatika. Di web informatika itu IF sorry kok admin. Nah, ini saya tanggung jawab soalnya. Nah, IF Itat ACID. Nah, ini Bapak Ibu. Kami biasanya memberitakan semuanya ke sini. Lalu ada prestasi Bapak Ibu. Prestasi ini yang prestasi mahasiswa kita. Ini yang kemarin terdata itu 2022 ada Mas siapa nama saya sampai lupa nih. Mas Fikri Armansyah. Ini terlompa panjang Bapak Ibu. Ini Mas Fikri yang belakang ini. Ini dari tim Nas Jawa Timur. Lombanya di Palembang kalau saya lupa. Ini dulu yang kita data Bapak Ibu. Nah ini ada Google Kickstart. Mereka sebagai apa peserta atas nama Amir Dimi Dodo gitu, Pak Ibu nggih. Alfa Berlio Muda. Ini tugas dari kelas saya Bapak Ibu. Saya wajibkan anak-anak untuk ikut. Jadi Mas Alfa, Mas Eliezer itu kita suruh ikut. Kalau yang ini ada Dani Ardiansa Rozak ini kompeten ini mungkin untuk decoding. Nah ini ada decoding Bapak Ibu. Dia udah lulus,
Kalau di coding ini kalau lulus dapat sertifikat ini Bapak Ibu. Nah, banyak di sini nih. Pemrograman Java, ya dan Safir ini ini kita suruh untuk ngambil kelas ini Bapak Ibu. Sama kemarin juga saya suruh kasih untuk Kominfo. Ini banyak di sini Bapak Ibu. Ada banyak eh, yang bisa diambil anak-anak. Data-data seperti ini Bapak Ibu. Nah, eh, seperti itu Pak. Mohon maaf karena memang ini Pak Arjoko jadi karena memang apa ini butuh yang apa yang di peran apa untuk Bapak di orang tua hanya untuk mengecek kebiasaan mahasiswa aja Bapak Ibu. Kalau pas lagi sering di rumah mungkin ditanyain bagaimana kuliahnya atau diingatkan per minggunya diingatkan terus perkuliahan SPP juga mungkin dicek kembali Bapak Ibu. Jangan sampai terjadi tunggakan. Ngoten Pak Joko. Siap. Oke Pak Andi, terima kasih. Siap Membantu Pak. sekali sih. Web itu lengkap Nggih. sekali tadi saya lihat. Nggih. Nggih Pak, matur nuwun. Yang Terus lain barangkali Bapak. Nggih Bapak, satu terus lagi lagi. Pak Andi, Nggih Pak. ini tadi kan sempat dipaparkan di awal bahwa Nggih. salah satu beberapa kelemahan ya, mungkin Nggih. saya melihatnya termasuk banyak juga yang sampai 10 semester belum lulus. Nggih. Nggih. Terus alumni yang sudah lulus masih banyak juga yang masih nganggur. Nggih. Dengan IPK juga masih di bawah 3,5. Nggih. Itu kira-kira kita sebagai orang tua apa yang harus kita lakukan menurut Pak Andi? Kalau dari sisi orang tua Bapak Ibu, mohon maaf. Mungkin cuma memonitor terus menanyakan dosen walinya siapa Bapak Ibu. Supaya nanti Bapak Ibu bisa kontak langsung dengan dosen wali. Sebenarnya di aplikasi tadi udah ada dosen wali siapa Bapak Ibu. Terus ada lagi oh ya mohon maaf, kalau putra-putri Bapak Ibu minta uang terlalu banyak, maka mohon langsung hubungi saya atau menghubungi dosen wali Bapak Ibu. Karena kemarin ada mahasiswa sebenarnya anak ini pinter Bapak Ibu mohon maaf, si Mbak ini pinter, semester 6 kuliah mata kuliah saya, ternyata akhirnya dia kepencut sama seorang laki-laki cowok, akhirnya dia sampai bohong untuk kerja praktek itu minta 6 juta Bapak Ibu. Padahal kerja praktek itu cuma membayar 80.000 sama 50.000. Jadi kita nggak pernah minta uang 6 juta. Uang paling besar kita minta itu adalah saat wisuda. Wisuda itu 2,5 sampai 3,5. Tapi saat ini masih 2,5. Setelah wisuda paling mahal adalah KKN Bapak Ibu. KKN itu cuma 650. KKN itu hanya 650. Kalau ada minta di atas 650 berarti kemungkinan anaknya akan berbohong. Apalagi 1 juta. Karena kemarin ada KKN itu yang minta 8 juta Bapak Ibu. Padahal kami nggak pernah minta itu. Terus yang berikutnya adalah skripsi. Skripsi itu yang bayar cuma besar ada di waktu bayar bimbingan sama apa ini sidang. Bimbingan itu Bapak Ibu mohon maaf menginformasikan saja. Misalnya putra Pak Arjoko sudah sidang skripsi, sorry, sudah sidang proposal, masuk ke ranah bimbingan. Itu bayarnya cuma kalau nggak 300 berapa Pak? 300 kalau nggak salah. Setelah itu berlaku selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, andai kata putra-putri ini nggak lulus atau belum sidang skripsi, maka dia nambah bayar lagi berapa rupiah itu, kalau nggak salah Bu Gusi yang tahu ini harusnya. Bayar berapa rupiah, mungkin 150 atau berapa, dan itu waktunya 3 bulan Bapak Ibu. Lalu kok belum selesai lagi, itu nambah lagi Bapak Ibu, 3 bulan lagi. Kok nggak selesai lagi Bapak Ibu? Seharusnya Bapak Ibu, mohon maaf, di kampus kita seharusnya itu ganti judul Bapak Ibu. Tetapi biasanya kepala prodi akan menanyakan kepada dosen pembimbing kondisinya anak ini seperti apa. Apakah off total, ataukah memang dia nggak mampu, ataukah dia memang ada progres. Selama masih ada progres, maka kita
biarkan si anak ini tetap jalan dengan judul yang sama, tetapi harus membayar lagi seperti yang baru, Bapak Ibu. Nah, kami berharap nggak sampai seperti itu, tetapi kalau dilihat dari yang Yudisium 68 itu, Bapak Ibu, 68, 69, 70, banyak anak juga yang sudah bagus. Bagus itu karena memang mereka jarang yang sampai berkali-kali, tapi ada pun ada mungkin satu dua. Tidak seperti dulu. Dulu itu banyak, Bapak Ibu. Dulu banyak yang sampai 2 tahun itu karena memang nggak selesai skripsinya. Karena memang ditinggal kerja, tinggal mohon maaf berumah tangga, akhirnya terganggu. Seperti itu Pak Arjoko. Oke. Oke, siap Pak Arjoko. Sampun Pak Arjoko? Satu lagi yang terakhir, Oke Pak. yang tadi sempat disampaikan soal apa ya, istilahnya pemagang atau apa ya, pengabdian masyarakat atau apa ya, Oke Pak. bahkan yang sampai ke luar negeri itu ya. Oke. Itu bisa nggak termonitor juga di web tadi? Artinya maksud saya gini, saya tertarik dengan program seperti itu dan saya berharap anak saya juga bisa aktif di dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Sehingga bagaimana caranya kita sebagai orang tua supaya tahu bahwa pada semester ini atau pas semester apa gitu dari kampus mengadakan acara entah itu lomba ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Itu dari mana kita bisa mengetahui gitu Pak Andi. Terima kasih. Oke Pak. Nah itu kalau yang ke luar negeri Bapak nanti ada webnya kampus sendiri Bapak, webnya ITATS. Tapi kalau untuk lomba-lomba biasanya di web itu sudah kita tuliskan Bapak Ibu. Kita buat beritanya, kita tempelkan begitu supaya anak-anak bisa lihat. Dan biasanya karena kita punya grup, kan saat ini kita punya grup Bapak Ibu, mahasiswa 2022, 2023, 2021, 2020 itu ada semuanya. Langsung kita share. Biasanya Pak Kur yang sering membantu saya untuk nge-share informasi Bapak Ibu. Pak Kur, Bu Gusti, Bu Citra, Bu Nur itu yang sering bantu kita untuk nge-share di mahasiswanya, di grupnya. Jadi langsung. Nah, dengan begitu kita juga punya Instagram, nanti taruh biasanya kalau saya kegiatan ini Bapak Ibu mohon maaf itu kita suruh minta tolong ke Mbak Citra, Bu Citra itu ngurusin LinkedIn, Bu Rahmi Instagram, Pak Nanang itu ngurusin Facebook. Yang YouTube sama web mohon maaf masih saya megang Bapak Ibu. Jadi saya ya kepala prodi ya juga megang dua-duanya ini. Karena memang tanggung jawab kami karena udah megang dari dulu ya kita pegang terus. Biar enggak wira-wira yang lainnya kita bebankan yang lainnya. Dan itu pasti kita kasih info Pak Joko, mohon maaf, itu pasti kita kasih info. Sehingga dan biasanya kita share di grup orang tua supaya teman-teman tahu. Kami sangat berharap anak-anak tidak takut dengan grup orang tua karena tujuannya hanya untuk monitoring aja. Komunikasi seperti ini Pak Joko. Karena masih ada beberapa mahasiswa, banyak mahasiswa yang tidak memberikan informasi itu kepada orang tuanya. Bagaimana kalau dengan kakak saya Pak? Nggak apa-apa. Yang penting pokoknya orang tua yang mewakili kamu. Jangan kamu yang masuk dalam grup. Seperti itu Pak Arjoko. Oke ya, sip. Oke, siap. Matur nuwun Pak Arjoko. Oke, terima kasih Pak Andi. Nggih. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau tanya lagi. Izin bertanya Pak Andi. Iya, Nggih Pak, saya monggo Pak. Wali. Nggih. Saya Wali dari Ahmad Wahyu. Nggih Pak. Mungkin Ahmad Wahyu sinten Pak nggih? Ya, Ahmad Wahyu Satrio Wibisono gitu. Oh, nggih. Siap Pak. Nggih Pak. Nah, ini terkait dengan perkembangan pelajaran. Dan tadi sudah disampaikan dengan Pak Andi juga ya. Mungkin kita bisa konsultasi dengan dosen terkait. Sedangkan kita sendiri kan tidak tahu nomor WA atau apa-apa, harus menghubungi pihak Sivitas Akademika atau melalui Pak Andi. Seperti itu Pak. Kalau itu mulai saya aja Pak. Kalau gitu Pak Andi. Nggih, banyak Bapak Ibu yang juga sudah memanfaatkan untuk tanya dosen wali siapa, kita kasih share nomornya Bapak Ibu. Ngoten Pak Bayu. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Andi. Nggih Pak, matur nuwun. Nggih. Yang lainnya Bapak Ibu barangkali. Assalamualaikum Pak Bayu. Saya Waalaikumsalam, kebetulan dosen walinya Mas Wahyu. Jadi Mas Wahyu nggih. setiap semester ketemu saya dan Pak Andi ini sebagai calon dosen pembimbingnya Mas Wahyu. Iya. Nggih. Ini Pak, jadi kebetulan
kebetulan Mas Wahyu itu ke saya, Pak. Cuman memang dosen walinya ada di Pak Kurniawan. Seperti itu, Pak. Yang penting pelan-pelan kalau bimbingan skripsi. Tidak bisa langsung instan Pak Wahyu ini Bapak Ibu nggih semuanya. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang mau tanyain kembali. Ya, Pak Andi, mungkin saya sedikit Nggih, eh, siap. mau ngasih informasi ke Bapak Ibu. Jadi Mm-mm. Bapak Ibu, perkenalkan saya Kurniawan sebagai sekretaris Prodi. Jadi mungkin lebih banyaknya membantu Pak Andi untuk ngurus jurusan. Jadi saya orang yang ini Pak, bagian yang mengurus kurikulum termasuk menjadwalkan kuliah. Jadi ada indikasinya tadi lancar atau nggak lancar mahasiswa itu gampang diketahui kalau semester 6 ini, semester genap ini semester 6. Jadi kalau anak Bapak Ibu semester 6 ini harusnya sudah mengikuti KKN. Program kita namanya KKN, ini di semester 6. Semester 6 dan semester 7 ini standarnya mahasiswa juga mengambil kerja praktek. Iya. Kemudian semester 7, semester 8, antara 2 semester itu, jadi kalau normalnya semester 7, mahasiswa itu mengambil proposal, dan semester 8 seharusnya sudah bisa lulus. Ini kondisi mahasiswa ketika kuliahnya nggak ada masalah, nggak ada problem. Artinya semua kuliahnya lulus terus dari semester 1 sampai semester 8, nggak ada yang ketinggal. Nah, tapi kan tidak semua mahasiswa seperti itu. Jadi indikasinya ada permasalahan atau tidak itu bisa diketahui di semester 6 ketika mahasiswa sudah mengajukan dana minta Bapak Ibu untuk pelaksanaan KKN, berarti insya Allah anaknya itu sudah aman. Kalau semester 7 atau semester 8 minta dana lagi untuk proposal, sidang proposal, berarti itu masih aman Bapak Ibu. Berarti kalau semester 8 itu belum meminta Bapak Ibu untuk minta dana sidang proposal, nah itu yang perlu dikomunikasikan dengan kita. Saya atau Pak Andi akan siap membantu menginformasikan ada kendala apa di anak Bapak Ibu. Nah, tadi Bapak Pak Andi juga sudah sering bilang, eh, memang benar Pak Joko tadi bilang, kita agak kehilangan kontak, seperti kehilangan kontak jadi wali mahasiswa dengan mahasiswanya, dengan anaknya putra-putrinya, maksud saya, itu kadang-kadang ini tidak dilaporkan, perkembangan anaknya tidak dilaporkan. Jadi sering ketika sudah semester akhir, orang tua wali ke kampus, ketemu saya ataupun Pak Andi, kaget dengan kondisi anak-anaknya sendiri. Jadi informasi itu tidak dipantau setiap semester. Jadi lebih baik setiap semester itu pasti ada nilai yang keluar, pasti ada mata kuliah yang diambil. Jadi Bapak Ibu berhak untuk, bukan berhak, mungkin saya bilang eh, dibantu dengan diwajibkan untuk Bapak Ibu minta minta hasil studinya. Jadi itu sangat membantu kita untuk memantau mahasiswa em, tidak keluar kampus, artinya kita menjaga tidak tidak ada DO di kampus Bapak Ibu. Nah, kemudian sedikit menanggapi dari Bapak Joko tadi yang ada pertanyaan. Eh, Kami dari dosen mungkin keseluruhan, kemungkinan banyak dari dosen itu kita akan memberikan ekstra tugas. Tadi Pani juga sudah bilang. Jadi eh, saya pikir mahasiswa harus sibuk, harus repot dengan tugas, dengan pekerjaan kampus, dengan kegiatan kampus. Itu saya pikir sangat membantu mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya. Artinya kalau mahasiswanya itu repot di kampus, sering ngerjain tugas di kampus, eh, saya harapkan mereka setelah lulus dari kampus itu sudah siap untuk bekerja. Jadi kami punya pengalaman lulusin mahasiswa yang langsung bekerja. Polanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mahasiswanya harus aktif di kampus, entah itu ngerjain tugas, entah itu kegiatan kampus. Jadi kegiatan kampus itu ditujukan untuk meningkatkan kompetensi. Jadi misalkan Pak Adi tadi bilang
diajak mahasiswanya untuk ke kemana, ke Lamongan kemarin, ke Tuban, itu biar mahasiswanya gampang ngomong, nggak grogi ketika ngomong. Artinya soft skillnya kita tingkatkan, komunikasinya kita tingkatkan. Jadi seperti itulah kegiatan di kampus Bapak Ibu. Jadi kalau saya pribadi, saya bilang ke anak-anak saya semester 1, semester 2 mungkin ada di mahasiswa Bapak Ibu, anak Bapak Ibu. Jadi prinsip saya itu mahasiswanya harus repot, harus harus sengsara kalau saya bilang. Karena kuliah ini adalah jenjang terakhir sebelum mereka bekerja. Jadi mahasiswa harus sengsara di kampus, tugasnya harus banyak, biar nanti ketika kerjanya nggak bingung. Jadi kalau itu pribadi saya, jadi saya nggak pernah membiarkan mahasiswa saya itu tidak ada tugas. Jadi semata-mata itu hanya untuk apa itu melatih, melatih anak-anak saya, anak-anak mahasiswa saya biar nanti ketika di dunia kerja itu nggak bingung. Saya siapkan di awal, jadi harus sengsaranya di kampus dulu, biar nanti kerjanya nggak sengsara. Jadi itu Pandi tambahan sedikit informasi kurikulum. Mungkin saya ulangi lagi semester 6 itu eh, harus sudah mulai kerja praktek, harus sudah mulai KKN, harus sudah mulai mencari topik skripsi. Jadi semester 6 itu semester yang cukup krusial. Jadi Bapak Ibu boleh ditanyakan, boleh diajak ngobrol. Setidaknya semester 6 itu sudah punya gambaran. Seharusnya mahasiswa itu lancar atau tidak lancar. Nah, kalau sudah semester 6 ada indikasi atau semester 7, semester 8 belum proposal, itu harus segera ke kami, Bapak Ibu. Takutnya ada informasi yang nggak nyampe ke Bapak Ibu. Jadi kita siap untuk berdiskusi, untuk memberikan informasi yang lengkap. Terima kasih Pak Andi. Makasih Pak Kur. Nggih, Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan yang lainnya supaya putra-putrinya kita berhasil semuanya. Oke. Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam. Nggih, Pak, monggo. Oke. Saya Darso, walinya dari Raka Tegar Pamungkas. Mas Raka, nggih, siap. Oke. Ini saya kan mempunyai anak 3 yang sedang kuliah ini. Tapi untuk semester di ITAT ini kok nggak sama. Jadi saya bingung ini. Dimulai kapan sampai berakhir kapan ini. Ketika saya tanya, sudah bayar gini loh. Dorong selesai Pak. Ini saya mohon penjelasan ini. Kadang saya bingung gitu Pak. Terima kasih. Bapak, mohon maaf. Mas Raka angkatan tahun berapa, Pak? Nggih, 2019 kalau nggak salah. Bukan Tahun berapa? baru 2000 Pinten, Pak? 2020. 2021. Oh, 2021. Iya, 20. Nggih. Jadi kalau Iya. kalau 2020 Bapak maka rata-rata itu harusnya sekarang semester 8, Bapak. Tadi Pak Kur sudah bilang kalau mulai semester 8 belum minta uang proposal skripsi. Ya, ini mungkin berarti ada yang kurang dari sisi mahasiswanya. Mungkin kurang dalam arti itu mungkin belum siap untuk proposal skripsi. Maka harusnya ya nanti ditanyakan, mungkin Bapak bisa minta akunnya Mas Raka, Bapak, untuk username passwordnya itu. Atau NPM-nya berapa, tinggal nanti username-nya diinputin tahun, bulan, sama tanggal, Bapak. Tahun, strip, bulan, strip, tanggal, strip. Tanggal. Nanti akan bisa masuk ke SIM yang tadi, Pak. SIM Itatasa ID. Ya. Ngoten, Pak. Paham. Iya. Nggih. Normalnya Pak Darso? Iya, sampun. Matur nuwun. Nggih, Pak. Nggih, matur nuwun. Yang lainnya Bapak Ibu barangkali jika ada yang masih perlu dikoordinasikan, monggo Bapak Ibu. Nanti jika ada apa-apa juga monggo langsung kontak saya atau kontak Pak Pur boleh. Insya Allah kita layani dengan baik. Yang penting pokoknya minta bantuan dimonitor saja putra-putrinya supaya tidak sampai eh, selesainya lama-lama. Apalagi kalau sampai ke DO. Bahkan kemarin ada yang kurang 1 poin aja sampai ditinggal nikah akhirnya nggak balik-balik Bapak Ibu. Mohon maaf.
terutama yang kalau mereka putra-putrinya udah bekerja, mohon dipantau aja, diingetin untuk jangan lupa skripsinya Le ya, mungkin itu biar selalu bimbingan kepada dosennya Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu, monggo. Yang lainnya mungkin barangkali. Jika memang sudah tidak ada lagi Bapak Ibu, nopo, tidak ada lagi untuk Masih yang boleh ditanyakan. sharing ini Pak Andi. Monggo Pak, nggih Pak Joko, nggih, monggo Pak. Terus nanti Pak. Saya kalau kebanyakan ngomong nanti gak enak sama yang lain juga nanti. Mboten, karena memang tidak ada yang tanya Bapak. Monggo Bapak, silakan. Gini Pak Andi, saya menanggapi yang disampaikan tadi Pak Kurniawan ya, Nggih. Nggih, yang Pak. disampaikan terkait sama kegiatan tadi. Saya setuju sekali bahwa mahasiswa harus banyak kegiatan. Tapi ini saya sempat beberapa kali ngobrol sama anak saya. Nggih. Itu memang anak saya tak suruh harus banyak aktif di kampus. Saya Nggih. tanya masalah himpunan apa, ada hima atau apa, kok Nggih. sepertinya kurang tertarik gitu. Nggih. Nah, mungkin ada apa yang dilakukan dari kampus supaya anak-anak ini tertarik terhadap kegiatan kampus. Karena Nggih. saya ngelihat terus terang background sebelumnya anak saya ini full kegiatan Nggih. dari pagi sampai malam, dan begitu masuk di kampus, di dunia kampus ini saya lihat kegiatannya itu menurut saya terlalu sedikit buat dia. Itu makanya saya sering kali saya tanya kegiatannya kampus ekstra apa, ikut di luar akademik ya. Nggih, Pak. Artinya kegiatan-kegiatan apa kok saya kurang mendapatkan jawaban, sepertinya kok kurang tertarik sih. Nggih. Mungkin kegiatan himpunan mahasiswa atau apa itu. Mungkin ada hal yang bisa menarik dari mahasiswa supaya mau tergabung, mau aktif dalam kegiatan kampus gitu Pak Andi. Nggih, Pak. Terima kasih. Siap, Pak. Nggih, Pak, matur nuwun. Karena memang kalau tidak ini Pak, nggih, apalagi kurang teman itu juga memang susah. Sebenarnya dari sisi mahasiswa kita itu kalau saya lihat ada yang beberapa ikut UKM bulu tangkis itu Pak ya, ikut UK sendiri, UKM bulu tangkis, ada yang Mobile Legends juga, itu salah satu bagian. Hanya saja mungkin si putranya ini belum menemukan apa Pak soul-nya di bidang itu. Terus sebenarnya Pak Kul itu yang dikatakan Pak Kul betul Pak, karena kalau mahasiswa itu sibuk dengan tugas dan penelitian atau pelatihan itu pasti nggak akan kemana-mana. Menginformasikan aja Bapak, kalau 2 tahun kemarin dan tahun ini kan saya punya penelitian di Kangean Bapak, di Kangean Sumeneb itu. Itu pun saya ngajak teman-teman, ayo yang mau ikut siapa gitu. Itu nggak ada yang mau Pak, nggak ada yang ngangkat tangan ya, agak susah saya itu. Sampai ada tadi malam sampai saya ngerayu mahasiswa saya itu, ayo dong melu lah. Eman loh ini banyak ilmunya seperti itu. Tapi memang si anak-anak ini memang kalau ngomongnya sih saya tak tanya bapak saya dulu, orang tua saya bapak saya dulu orang tua, tapi katanya nggak diperbolehkan. Memang kalau kangen di luar bapak nggak di luar Sumeneb memang jauh. Mungkin yang lainnya lah kak Sumeneb, karena yang lainnya masih ada banyak, ada Bu Tutu, Pak Kur, ada Bu Rinci, ada Bu Dian. Nah kalau saya kan memang Sumeneb terus nyabrang lagi sampai ke Kangen itu memang jauh. Kalau yang lainnya mungkin barangkali ada yang mau. Kalau ini kemarin Pak Basa maunya ke Pak Basa teman kami di Despro Pak. Itu saya jadi anggotanya. Itu penelitian ke situ Bondo. Kalau yang tahun ini pengabdian saya di Probolinggo. Kalau Bututu ini mana Bututu Ketuban Bapak Ibu. Jadi harapan kami anak-anak bisa ikut gitu. Tapi balik lagi entah kenapa si putra-putri ini juga eh, malas untuk ikut. Entah alasannya gini Bapak. Yang satu karena saya nggak bisa, yang kedua karena orang tua, izinnya orang tua Bapak Ibu. Saya bilang kalau masalah nggak bisa, saya bilang ya semua orang pasti nggak bisa, tapi pasti dibimbing kok. Terus tahu ikut aja, nggak tahu bagaimana cara bekerjanya. Kalau kamu nggak ikut, kamu nggak akan dapat ilmu gitu. Saya tuh sampai ngerayu anak
siapa Mbak Febrian Nunu Pak, sampai saya rayu itu tim tim kami. Eh, saya bisa nggak bisa Pak, nggak apa-apa Mbak Nunu ikut aja. Toh juga tak bimbing. Kebetulan kan saya banyak bimbing teman-teman dari Papua dan kau dulu Pak, teman-teman dari Timur Leste. Jadi karena memang kebiasaan teman-teman dari Papua atau Timur Leste itu biasanya bergerombol dengan teman-temannya yang satu daerah Pak. Saya selalu bilang, kamu jangan gerombol dengan teman kamu, gerombol lo sampai orang-orang di Jawa ini kayak teman-teman ini. Karena kan kalau teman-teman yang satu satu daerah ini ngumpul terus, akhirnya nggak bisa bersosialisasi Pak. Maka saya ajak, ini saya ngajak Mbak Nunu itu kalau dari entah dari Papua, entah dari mana yang saya lupa. Itu juga sama. Melo Mbak Nunu, NTB atau apa. Ayo ikut ayo. Terus apapun lah. Karena gini, saya bilang ke anak-anak, kita itu butuh orang yang berproses, bukan pinter nggak pinter. Karena kalau mereka berproses, insya Allah bisa. Saya bilang kalau saya mohon maaf Bapak, kalau saya ngomong ke anak itu, bapakku lo supir, bapak saya supir, mama saya nggak kerja gitu. Tapi saya kan mau nyoba gitu loh. Nah, itu yang saya harapkan, ayolah kamu ikut, teman-teman ikut toh, jangan diem. Kalau teman-teman nggak ikut nanti nggak dapat apa-apa. Memang di Hima juga saya tanya ini kemarin ke Mas Mahameru, anggotanya cuma 25 Bapak. Harapan kami kan di Hima itu fokus banyak pekerjaan. Ini saya trigger untuk kemarin ada Baksos Bapak tanggal 30 kemarin. Itu ada fotonya dari Mas Krisna itu. Mas Krisna saya suruh mewakili kami karena kami harus pergi ke Nganjuk, ada tahlil di sana Bapak. Jadi di Baksos itu ada kegiatan Baksos ini juga mulai melaksanakan lomba-lomba. Ini sudah merencanakan perlombaan. Kemarin ada kunjungan kemana Pak Kur? Ke Yakul Pak Kur nggih. Kemarin itu. Nggih. Ya, kebetulan Pak Kur yang membantu ikut mendampingi Bapak. Dan ini sudah kita rencanakan pengabdian-pengabdian juga kami ini menawarkan Pak. Misalnya gini, ayo kita Pak Kur kemarin ngajar di SMA 4 Pak Kur nih. Di Nggih, Pak. SMA 4. Ada dibantu oleh Mas Krisna, dibantu oleh Mas Sandu. Jonathan, Mas Sando gitu Pak. Jadi kita ajak teman-teman yang mau ikut. Karena kebetulan kadang mahasiswa itu yang utama memang alasannya kuliah Pak, benturan memang. Karena kan kalau pelatihan itu mesti benturan sama kuliah. Tetapi kan nggak setiap hari, cuma sekali. Padahal kita itu ngasih ngasih izin juga ke mahasiswa itu untuk supaya kita izinkan ke dosennya. Itu diperbolehkan Bapak. Asal nggak setiap hari kuliah terus izin terus nggak boleh. Tapi kalau cuma sekali kan boleh Bapak. Nggak ada masalah. Itu yang harusnya kita lakukan Pak Arjoko. Ngoten. Jadi tambahan Pak Andi, Oke, nggih, monggo Pak. benar. Pak Joko, ini kemarin ngomong masalah Hima tadi, saya sudah bilang ke Mas Mahameru sebagai Kahima. Jadi emang betul kegiatan, saya nggak kepingin mahasiswa di informatika itu pulang kuliah pulang. Jadi saya minta Oke. Mas Mahameru pribadi, ketika kemarin saya mengawal acara apa itu ya, sambutan untuk ketua baru, jadi saya titip ke Mas Mahameru. Mas Mameru sebagai Ketua Hima, tolong difasilitasi sebuah kegiatan untuk menunjang kegiatan di luar akademik. Jadi biarkan yang akademik itu yang ngurusi kita sebagai tim dosen, yang di luar akademik tolong dibikinkan sebanyak kegiatan. Nah, ini kemarin sudah dilakukan apa ya? Kemarin sudah dikirim broker, cuma saya belum mantau lagi. Jadi mungkin nantinya bisa ditanyakan ke kami kegiatan apa aja, Pak, ke Pak Andi atau ke saya, kegiatan apa saja yang bisa diikuti di luar di apa kuliah Bapak Ibu ya, kuliah. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan. Saya juga ingin mahasiswa saya itu, saya lulus waktu dulu itu ini, saya ingin mahasiswa saya ketika lulus itu nggak 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 bingung ketika ngomong sama orang. Jadi pengetahuannya juga saya ingin juga sudah berkembang. Jadi nggak hanya melulu tentang informatika, tapi harus apa ya kalau bahasa Jawanya itu melek teknologi. Jadi itu kan bisa bisa dilalui kalau teman-teman itu aktif aktif di kampus. Jadi kegiatannya yang saya siapin, Bapak. Terima kasih Pak Joko sudah diberi inputan. Mungkin saya ke pantau lagi ke Mas Mameru.
untuk bikin program-program kegiatan biar mahasiswa semuanya. Jadi saya kemarin bilang Mas Mameru ini ketua Himpunan Mahasiswa untuk menaungi seluruh mahasiswa informatika, bukan hanya untuk anak hima aja. Jadi saya minta kegiatan yang bisa diikuti oleh teman-teman di luar hima, tapi masih di lingkungan informatika. Nah, itu kemarin lagi repot, bener repot. Jadi saya tidak sempat mantau. Kemarin dipantau, saya pantau untuk prokernya. Ada program kerjanya, cuma terlaksana atau enggak itu yang belum. Itu Pak Joko, terima kasih inputannya. Nanti saya akan follow up lagi Ya, sama Mas Maumeru. Ya, terima kasih Pak Kurniawan. Oh, nggih, ini Pak, adik sekedar apa ya, sharing nggih, masukan Pak. aja. Nggih, Nggih, Pak. monggo. Apakah mungkin di Pak Andiknya ada satu apa ya, ada rambu-rambu sehingga pada saat penyampaian ke mahasiswa, ini mohon maaf Pak Andik ya, bukan berarti Nggih, menggurui, ini sekedar nggih, Pak, nggih, Pak. sharing aja. Tadi kan Pak Andi sebenarnya sudah menawarkan kan, ayo siapa yang mau Nggih, ikut gitu kan. nggih, Jadi seolah-olah ada kerelaan dari mahasiswa untuk ikut. Kalau nggih, misalnya itu dimasukkan ke dalam apa ya istilahnya, tolong ikut, bukan nggak siapa yang mau ikut, tapi tolong kamu harus ikut, misalnya seperti itu. Ada nggih, seolah-olah memang ada sedikit memaksa sih. nggih, Karena saya sebagai orang tua, saya tidak mungkin tidak mengizinkan anak saya untuk aktif. Karena memang tujuan saya memberikan pendidikan di kampus ITAT ini supaya mereka, anak saya ini lebih aktif gitu kan. Dan dia lebih nggih, berani seperti yang disampaikan Pak Kurniawan tadi. Pada saatnya nanti dia harus terjun di masyarakat, dia udah nggak canggung. nggih, Pak. Nah, kalau misalnya disampaikan siapa yang mau ikut, seolah-olah ini kan ikut boleh, nggak ikut juga boleh. Nggih, Artinya nggih, dengan habitnya anak yang mungkin suka nyantai, suka rebahan, suka main game, lebih nggih, baik nggak ikut. Tapi nggih, kalau Pak. Nggih, misalnya itu seolah-olah ada sedikit paksaan, tolong kamu harus ikut. nggih, Seperti itu, sehingga ada semacam beban mental, beban moral buat mahasiswa bahwa, oh saya disuruh dosen, saya harus ikut. Karena tujuannya toh memang juga untuk kebaikan mahasiswa itu sendiri kan sebenarnya. nggih, Pak. Gitu, Siap. gitu Pak Dek. Nggih, Terima Pak. Nggih, kasih. Pak. Matur nuwun. Siap, Mbak. Nggih, Pak. Matur nuwun, Pak. Siap. Monggo Bapak Ibu, barangkali dengan lagi supaya bisa lebih interaktif dan tergali informasi semuanya. Pak Pur ada tambahan? Ada tambahan sedikit, Andi. Nggih, Pak. Monggo Bapak Ibu. Nggih, nggih. Untuk yang tadi yang disampaikan Pak Kurniawan tadi, mungkin biar kita juga bisa apa ya, selain dari pihak kampus memberikan program-program tersebut, mungkin di grup ini kan juga kita orang tua kan juga memantau. Mungkin kalau ada hal-hal yang semacam itu bisa juga disampaikan di grup ini sebagai semacam pengumuman. Jadi kita juga bisa memaksa anak kita atau memberikan wacana bagi anak kita biar anak itu juga bisa ikut. Terus sarannya yang Bapak yang sebelumnya tadi memang betul bagus sekali kalau bahwasanya program-program tersebut karena juga untuk kebaikan para mahasiswa di sini, sehingga bisa jadi itu dijadikan satu bentuk program keharusan. Kecuali kalau memang orang itu kerja juga harus ada surat izin tertentu yang bisa untuk itu aja Pak Andi. Terima kasih. Nggih, Pak. Siap. Matur nuwun Pak Bayu. Nggih. Monggo Bapak Ibu barangkali yang lainnya. Nggih. Oh, nggih Bu, siap Bu. Nggih. Siap. Insya Allah ini udah siapin. Kemarin maunya buat webinar. Ini kebetulan di cancel dulu karena kondisinya pas bentrok semuanya waktunya. Insya Allah banyak mahasiswa yang kita pakai untuk webinar Bapak Ibu. Kita berikan tugas ke teman mahasiswa untuk ikut ke acara kita. Bahkan ini kemarin, sebenarnya tanggal 31 ini kita pelatihan UI UX Bapak Ibu. Yang isi itu sebenarnya ada Mas Hanif, Mas Safi Anwar, sama teman dari SI1. Hanya saja karena hari ini kita lebih mengutamakan yang ini dulu, insya Allah nanti mungkin setelah acara puasa Lebaran nanti insya Allah kita mulai lagi.
Kalau dari informatika sudah menjadwal meminta bantuan Bapak Ibu dosen untuk mengisi setiap bulannya. Minimal ada satu kegiatan di bulan setiap bulan. Kalau kemarin dapat Nanang, bulan lagi ada Bu Rahmi, eh, nanti ini insya Allah ada yang lain lagi, mungkin Bu Tutu atau Bu Dr. Rinci yang bisa membantu. Begitu Bu, terima kasih atas sarannya. Monggo Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang masih berkenan untuk sharing-sharing. Jika memang tidak ada, izin saya akhiri, tetapi mohon maaf Bapak Ibu, mohon membantu untuk apa survei, ada form survei di link chat itu, Bapak Ibu monggo diakses karena kami ingin tahu putra-putri Bapak Ibu siapa. Situ ada inputan nama Bapak Ibu, lalu alamat, lalu nama putra-putri Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, izin. Nggih. Absensinya perlu perizinan dari admin, Pak. Oh iya, bentar. Ada diakses. Iya, berarti belum tak matikan benar. Iya, aku Iya. lupa tadi. Bentar. Oh iya, mohon maaf. Makasih Mas Krisna. Sudah. Iya, siap. Oke, sun. Mohon Bapak Ibu untuk absensinya kita tunggu karena memang kami sangat berharap bisa membantu putra-putri Bapak Ibu semuanya. Nggih. Bapak Nggih. Ibu nggak ada dosen kita itu yang disebut killer nggak ada. Jadi mungkin Bapak Oh Ibu iya. mesti kalau saya sama Bapak Ibu pasti satu pemahaman. Kita mesti satu pemahaman, dosen dengan orang tua itu pasti satu pemahaman, yaitu ingin meningkatkan kompetensinya mahasiswa. Jadi tapi mahasiswanya mesti mikirnya yang pingin cepet, yang gampang sederhana. Jadi itu selalu berbalik Bapak Ibu. Jadi itu yang apa ya? Kita pingin baik, Bapak Ibu juga pingin baik, tapi mahasiswanya itu kadang-kadang nawar. Itu sudah mahasiswa seperti itu. Itu jadi kita bukan nggak ada dosen kita itu yang killer itu nggak ada, cuma kita selalu ingin jaga kualitas dari sebuah produk kita, entah skripsi atau proposal, entah atau buku yang lain, entah termasuk juga mata pelajaran. Nah, jadi itu Bapak Ibu informasi dari kami. Sampun Mbak Andi, terima kasih Bapak Ibu sudah Nggih, hadir. makasih Pak Gus, matur nuwun. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Ini terima kasih Pak Kurniawan, Mas Krisna, Pak Nanang ini Pak Nanang juga hadir Bapak Ibu. Ada Bu Nur Muslimah, Alhamdulillah sudah datang semua. Atas perhatian Bapak Ibu semuanya, kami ucapkan terima kasih. Jangan sungkan untuk WA, jangan sungkan untuk bertanya karena memang ini demi kita semuanya, demi kebaikan mahasiswa dan kebaikan untuk jurusan. Matur nuwun semuanya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.